Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Kalian jawabnya harus baik-baik luar biasa gitu. Ayo, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas, silakan memimpin doa. Mulai. Selesai. Nomor berapa berapa? Selamat pagi. Sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya guna meningkatkan jiwa nasionalisme kita pada diri kita. Oke, silakan berdiri semua. Oke, silakan kembali ke duduk tempat semua. Bapak mau mengabsen dulu siapa saja yang berangkat dari ini. Kelas 7A. Agus D. Adit apa rasanya? Apa? Aisyah Akira Bintang Jafri Diza
Minggu kemarin bahas materi teknologi informasi komunikasi. Ya, masih ingat ya kemarin materinya? Dan sekarang hari ini mempelajari bab sistem komputer. Sistem komputer, ada yang sudah pernah mengenal materinya? Sistem komputer membahas tentang perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, dan pengguna maupun pemakai komputer. Sebelum masuk lebih jauh ke materi sistem komputer, Bapak mau mengasih suatu pemahaman diagnostik kalian. Dengan cara memberi pertanyaan, terus kemudian kalian jawab di sini. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 perangkat komputer yang kalian ketahui. Kemudian ditulis kegunaan dari perangkat tersebut. Ditulis sama kalian di sebelah sini, terus ditulis jawaban di sini. Bisa dilaksanakan ya? Bisa. Pertanyaannya tadi masih ingat 3 perangkat komputer yang kalian ketahui. Terus tulis kegunaannya. Diingat-ingat waktu di komputer itu melihat apa? Waktu kemarin itu. Yang berkaitan dengan komputer. Sudah selesai? Oke, ya. Diselesaikan. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Sudah. Sudah selesai. Sudah selesai kan? Dan sudah selesai.
Silakan. Aparatnya? Ya. Iya. Udah belum dasar semua ya? Sudah. Kita perhatikan ke depan sebentar. Tujuan pembelajaran sistem komputer. Setelah mempelajari bab ini, kalian mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer. Bagaimana sistem komputer bekerja dan bagaimana data dikodifikasi, mengidentifikasi perangkat keras, perangkat lunak, interaksi antar perangkat, permasalahan pada perangkat keras, dan pemilihan spesifikasi perangkat yang tepat. Apa yang dapat diperoleh dalam pembelajaran sistem komputer? Jawabannya ini adalah yang diperoleh dari sistem komputer adalah mengenali perangkat-perangkat keras, yaitu meliputi ada input, proses, output, dan storage. Tahukah kalian bahwa komputer bisa membantu kegiatan kita karena adanya sistem komputer? Bagaimana sistem komputer bekerja? Bayangkan saja semisal ada suatu kegiatan di lab komputer. Kalian kan praktek ya, mengetik. Yang dibutuhkan apa saja kalian? Keyboard, mouse, monitor, sama yang kotak besar itu. Yang mesin mengoperasikan apa? Loh, namanya CPU. Ya. Jadi misal kalau ada komponen yang nggak ada, apa yang terjadi? Tidak bisa menjalankan komputer. Banyak yang misal kita ngetik, tidak ada monitor, terus si tampilannya nggak ada tulisannya berarti. Kemudian dibalik, semisal posisi ada monitor tapi nggak ada keyboard, yang bisa dilakukan apa? Cuma menonton monitor saja. Jadi setiap komponen itu saling berkaitan, mulai dari input, proses, output, dan storage. Peta konsep sistem komputer terdiri dari beberapa bab, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, interaksi antar perangkat, permasalahan spesifikasi, dan sistem binaire. Sedangkan hari ini kita mempelajari di bab sistem perangkat keras. Perangkat keras terdiri dari input, proses, output, dan storage. Dan seperti ini konsepnya, mulai dari keyboard, input, kemudian diolah ke CPU, kemudian di output lewat monitor maupun printer. Dan ini bagian storage penyimpanan dari komputer ini, seperti hard disk dan lain-lain. Kita masuk jauh lebih dalam lagi, yaitu hardware input. Hardware input ada yang pertama keyboard. Agus sedangkan bahasa Pertama itu yang terdiri atas perangkat tombol yang berfungsi sebagai tombol input. Bagi komputer berdasarkan susunan tombol merupakan keyboard yang menggunakan paling proses pertama. Nah, ketika itu seperti ini dulunya.
panjang seperti persegi panjang, terus banyak tombol kombinasi huruf, angka, simbol-simbol perkalian, penjumlahan, pengurangan. Terus ini yang versi pakai kabel. Sebenarnya ada yang versi tanpa kabel juga ada. Namanya kabel. Ketika baca sebelahnya. Mouse digunakan untuk menjelajah program, memilih perintah, dan menjalankan perintah. Mouse mempunyai pointer berbentuk tanda panah yang bergerak sesuai gerakan mouse. Hal ini karena mouse memiliki sensor gerak pada bagian bawah. Mouse, kalau bahasa Indonesia itu tikus. Kenapa disebut tikus? Karena bentuknya seperti ini badannya, terus ini buntutnya. Ya seperti tikus badannya. Memiliki 3 tombol. Terus ada klik kanan, klik kiri, terus ada scroll, tarik ke bawah, ke atas. Terus ini ada sensor di bagian bawahnya, ada sensor. Namanya mouse. Hardware input selanjutnya ada joystick dan mikrofon. Joystick merupakan perangkat input yang digunakan untuk menjalankan program game. Sedangkan mikrofon sebagai memberi input suara ke dalam komputer, memungkinkan komputer dapat merekam suara serta memungkinkan pengguna berbicara dengan orang lain melalui jaringan internet. Kita masuk ke hardware berikutnya, yaitu proses. Yang pertama ini gambar di contoh prosesor komputer yang dikeluarkan oleh Intel dan AMD. CPU atau Central Processing Unit dikenal sebagai mikroprosesor, merupakan pusat pengolahan data dan pengontrol kerja komputer. CPU terbagi 2, yaitu Arithmetical Logic Unit dan Control Unit. Bentuk wujud CPU seperti ini. Mesin dari komputer memiliki banyak perangkat di dalamnya, perangkat kecil. Ini ada hard disk, terus ada RAM di sini. Di sini ada namanya prosesor yang seperti ini. Di balik kipas ini ada ini prosesor. Terus ada selain CPU ada mode 2 di papan warna hijau ini yang besar. Mode 2 seperti ini, mode 2 disebut dengan nama mainboard, berfungsi sebagai tempat perangkat internal seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, angka. Berfungsi sebagai penyedia jalur koneksi bus. Motherboard didesain digunakan pada prosesor dengan merek dan seri tertentu saja. Ini yang dinamakan motherboard. Terus kemudian memori. Memori ada 2, yaitu RAM dan ROM. RAM sebagai penyimpanan data sementara, sedangkan ROM sebagai penyimpanan data secara tetap. Sedangkan wujud dari RAM dan ROM seperti ini perbedaannya. RAM seperti warnanya hijau, landangan hijau, terus ada kuning-kuning bagian bawah. Sedangkan ROM ada geriginya, gerigi. Kalau di sini contohnya di sini, ini ROM agak kecil, sedangkan RAM agak besar. Ini RAM data penyimpanan sementara, sedangkan ROM data penyimpanan tetap. Hardware selanjutnya ada hardware output, yaitu LCD proyektor dan monitor. LCD proyektor dan monitor. Contohnya ini proyektor, ini monitor, yaitu menampilkan dalam pengoperasian komputer melalui ini monitor.
Selain monitor dan proyektor ada printer speaker. Printer sebagai mencetak dokumen, sedangkan speaker sebagai menghasilkan suara. Media penyimpanan internal memiliki dua jenis. Contohnya ada HDD atau hard disk drive, kemudian SSD atau solid state drive. Adit, silakan baca perbedaan dari HDD dan SSD. Perbedaan HDD dan SSD. Jadi media menyimpan terdiri atas ukuran piringnya sebagai media penyimpan yang mempunyai poros yang dapat terbuka. Sedangkan SSD teknologi penyimpanan baru yang menggunakan penyimpanan elektronik dalam memori bersifat non-realistik. Data tidak akan hilang saat SSD dimatikan. Jadi SSD merupakan penyimpanan proses berputar seperti piringan di sini. Sedangkan SSD itu penyimpanan baru menggunakan penyimpanan elektronik dalam memori bersifat non-volatil. Perbandingan dari HDD dan SSD. HDD kecepatan lebih lambat, sedangkan SSD lebih cepat. HDD kurang tahan lama, sedangkan SSD tahan lama. Dari kapasitas memori lebih besar HDD daripada SSD, yaitu memiliki 4 TB. Dari segi biaya lebih murah HDD dan lebih mahal SSD. Penggunaan energi lebih hemat energi, kurang energi dari HDD. Kemudian SSD lebih hemat energi. Contoh dari HDD seperti ini, HDD atau hard disk drive. Sedangkan solid state drive belum saya bawa contohnya. Misalnya saudara HDD. Ini misalnya bisa dipakai dalam PlayStation, ini juga bisa dipakai. Ada memorinya di sini. Ukurannya lebih besar lagi ini. Jenis penyimpanan media eksternal. Di tampilan sini ada 3 contoh, yaitu ada flash drive, CD, DVD, Blu-ray, dan disk HDD, DVD. Contoh dari flash drive, contohnya seperti ini. Ini kalian kenalnya apa namanya? Flash disk. Kalau nama lain yang selain flash disk itu flash drive, merupakan penyimpanan magnetik bersifat eksternal. Kemudian ada CD, DVD. CD, DVD seperti ini. Nah, seperti ada saya ulangi laporan ini. Ini CD. Contoh gambar di sini kan. Ini flash drive, CD, ini Blu-ray. Ya, kita masuk ke bagian mengamati video pembelajaran. Guys, mari ikut bersama saya untuk melakukan pengetahuan komputer yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian akan mengenal perangkat komputer yang ada di gambar ini? Jadi ini adalah contoh perangkat keras yang sering kita gunakan seperti monitor, keyboard, mouse, speaker, dan printer.
tambahan tadi? Monitor, keyboard, mouse, speaker, printer. Monitor, apa lagi terus? Keyboard, terus speaker, monitor, mouse. CPU nggak ada tadi? Nggak ada. Ada. Tugas hari ini membuat satu kelompok terdiri dari 7 anggota, kemudian berdiskusi mengerjakan lembaran APD. Lembaran APD seperti ini. Ya. Ditulis nama anggota kelompok berapa, semisal 1, atau 2, 3, atau 4, karena ada 4 kelompok kami. Terus anggota kalian ditulis kelas 7A. Kelas 7A ya, ini kelasnya. Dikerjakan dalam waktu 10 menit. Jika sudah selesai, tiap kelompok akan berdepan mempresentasikan hasil diskusi. Oke, sekarang segera membentuk suatu kelompok diskusi. Mejanya digabungkan. Ya segera dikerjakan sekarang. Tanggal 10 menit. Ayo. Revisi yang gambar nomor 6. 6 itu perangkat yang ada papan terus ada pulpen digital. Ini maksudnya grafik drawing tablet, namanya grafik drawing tablet. Grafik drawing tablet. Sedangkan nomor 8 itu kan gak jelas nomor 8. Ini kan ada papan, keyboard, terus ada layar lampu. Maksudnya apa nih keyboard? Nomor 6 grafik drawing tablet. Nomor 8 keyboard. 1 CPU atau prosesor. Ini kartu SD. Memori.
Jarang digunakan perangkat HP juga bisa. Gambar lain kayaknya juga Pak. Gambar lain yang kelihatan nomor 6, nomor 8. Terus ini yang grafis Islam ya? Apa? Grafik drawing ada. Grafik drawing ada. Ini nomor 2. Grafik ada. Grafik drawing ada. Joystick. Terus bagi kotak yang kosong-kosong nanti disilang. Yang bilang apa? Model buat. Grafik. Dan joystick itu membuat maksudnya itu kan gambar kosong terus yang kotak kosong itu ini fungsi sebenarnya fungsi nanti waktu presentasi kalian menyampaikan suaranya yang kencang, suaranya ya. Terus untuk kelompok lain silakan untuk mendengarkan presentasi teman-teman kalian. Kan dari proses terus masuk lembaran bisa dibagikan masuk kalau ini lagi masuk dengan kedua
Yang mikrofon. Sebagai apa pembedaan? Garis garis nanti harus pembedaan. Setuju atau bukan? Lagi sudah selesai tentang lebar. Tentang selesai. Ya masih kurang yang kurang sedikit apa? Gimana? Dari penyebaran perangkat komputer CPU keyboard masukin itu keyboard nomor 8 keyboard grafik drawing tablet drawing tablet nama berapa? Ini joystick untuk joystick motherboard proses proses. Nah, ini storage. Ya apa sampai jadinya? Nah, itu sih. Apa itu? CPU proses lah. Terus dari sini ini sing bisa. Ram berapa? Penyimpanan internal. Akan sirkuit. Apa saya belum yang habis penyimpanan internal. Merekam mikrofon ini merekam mikrofon merekam masih sedikit lagi mengeluarkan jadi untuk bermain video gitu ada belum mungkin ini permainan internal menggambar digital cek saya jangan sampai motherboard papan sirkuit pada CPU ada CPU di dalamnya CPU kan ada bermain video game menggunakan bermain video game
Kelompok bintang udah berani siap? Maju? Hah? Enggak? Bentar Pak, ini Enggak? udah satu. Udah selesai? Awalnya udah selesai. Kelompoknya Nesa udah selesai. Kelompok mana yang udah siap maju ke depan? Kelompok 1, kelompok 3, atau kelompok 4? Kelompok 1 dulu ya, silakan maju ke depan. Silakan presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Nur Atika Deni. Saya Lydia Dr. Kadri. Saya Akila. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ada CPU, termasuk kategori pemproses. Fungsi dari CPU adalah pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer. Yang kedua ada kartu SD, termasuk kategori storage, berfungsi untuk menyimpan beberapa file dan memori. Yang ketiga ada printer, termasuk kategori output, digunakan untuk mencetak dokumen. Yang keempat ada mix, yang termasuk kategori input, digunakan untuk memberi input suara ke komputer. Yang kelima adalah DD, termasuk kategori storage, digunakan untuk penyimpanan internal. Yang keenam ada grafik tablet, termasuk kategori input, digunakan untuk menggambar dalam komputer. Yang ketujuh ada motherboard, termasuk kategori pemroses, yang digunakan untuk tempat perangkat-perangkat internet, penyedia jalan koneksi atau aliran data. Yang kedelapan ada monitor, yang termasuk kategori output, digunakan untuk menandakan visual pada benda komputer. Yang kesembilan ada joystick, yang termasuk kategori input, digunakan untuk menjalankan program dalam game. Yang ke-10 ada speaker, termasuk kategori output, digunakan untuk menghasilkan suara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin bertanya? Kelompok 2, ada pertanyaan? Kelompok 3, kelompok 4. Ada. Sebutkan 3 perangkat keras output. Perangkat keras output. Bukan, ada apa? Perangkat keras output yaitu printer, mikrofon, dan speaker. Apa? Output loh. Monitor, Hah? speaker, Ya. dan printer. Ya, termasuk. Ada pertanyaan lagi? Ada. Apa kepanjangan dari RAM? Apa? Jawab ya. Yang lain Pak, yang lain. Yang lain. Yang lain. Kepanjangan dari RAM. RAM itu adalah kepanjangan dari read access random. Read access random. Read access read
duduk kelompok 1. Kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2, kelompok 3? Aku sedang kelompok lain jangan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, saya Bulan. Saya Ramadan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, CPU. CPU termasuk dalam pemrosesan fungsi CPU sebagai otak komputer. Kedua, kartu SD termasuk dalam storage fungsi untuk menyimpan data. Ketiga, printer termasuk dalam output fungsi untuk mencetak gambar. Keempat, mikrofon termasuk dalam input fungsi mikrofon untuk merekam suara. Kelima, harddisk termasuk dalam storage. Harddisk fungsi sebagai penyimpanan gambar. Keenam, grafik drawing data termasuk kategori input digunakan untuk menggambar. Ketujuh, monitor termasuk dalam pemrosesan fungsi sebagai papan yaitu pada CPU. Kedelapan, keyboard termasuk dalam input grafik. Kesembilan, joystick termasuk dalam input berfungsi untuk bermain video game. 10, speaker termasuk dalam output berfungsi untuk mengeluarkan suara. Sekian presentasi dari kami. Tadi bertanya. Dan kelompok lain yang ingin bertanya? Kelompok 1, silakan. Motherboard berfungsi sebagai tahapan untuk pada CPU. Saya bertanya? Bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada. Silakan dibalik tempat duduk. Kelompok 3. Kelompok selanjutnya. Kelompok 2, kelompok 4. Kelompok 2. Kelompok Octavia, silakan maju. Ayo. Oke, dengarkan kelompok 2 mengenai konsentrasi.
Apa pelajaran dari Ram? Panggilan dari Rom, ada yang tahu? Tidak ada. Pelajaran dari Rom adalah read only memory. Add to read only terus add memory. Ada pertanyaan lagi? Apa Nisa? Jelaskan perbedaan antara HDD dan SSD. Perbedaan HDD dan SSD. Oke, apa tadi? Nah, ya itu penyimpanan tetap maupun penyimpanan penyimpanan tetap yang HDD atau SSD. Apa? Penyimpanan HDD itu memiliki penyimpanan yang lebih besar, 10 terabyte. Sedangkan SSD memiliki penyimpanan lebih kecil, yaitu 4 terabyte. Dari segi harga lebih murah HDD daripada SSD. Bisa diterima? Sekarang kembali ke tempat duduk kelompoknya. Kelompok terakhir, kelompok 4. Dengarkan kelompok 4 ingin presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Nama saya Ferenica Gresiwayanti. Gresia Wili Aurora. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama ada TPO, termasuk kategori proses. Yang kedua ada memori, termasuk kategori. Yang ketiga ada printer, termasuk kategori proses. Kelompok ada mikrofon seperti merekam suara. Yang kelima ada handdisk berfungsi untuk penyimpanan internal. Jadi sebut aja tadi sampai mana? 5. Ya, 5. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari yang lain? Akila? Sebutkan bagian CPU berdasarkan fungsi operasi. Bukan dua bagian yang terdapat dalam
Yang pertama itu adalah arithmetic logic unit atau yang kedua control unit atau CPU. Oke, bisa dipahami? Baik, kembali ke tempat, Bapak-bapak. Selanjutnya setelah kegiatan diskusi dan presentasi, kita akan mengerjakan lembar evaluasi. Ada 5 soal di sini, ditulis nama kalian, kelas, judul, ada berapa. Terus kemudian diisi, dilengkapi nomor berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Dikerjakan sebisa kalian, setahap kalian. Ya harus tulisannya panjang, yang penting intinya langsung inti dari jawaban 5 soal ini. Berhubung ini kan soal ulangan evaluasi individu, kursinya dikembalikan lagi ke tempat semula. Presentasi, saya mau bernilai dulu. Kelompok yang paling sudah bagus presentasinya kelompok 1, kelompoknya ini. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Sedangkan kelompok yang masih kurang keras penyampaiannya, kelompok 4 yang masih agak bercanda dari presentasinya. Diharapkan nanti waktu minggu depan presentasi agak lebih serius lagi dan suaranya agak dikeras kembali. Kita mulai mengerjakan evaluasi. Akses memori, pandangan dari kanan. KBB-nya ada? Dikerjakan dengan judul
bisa kalian tadi salah satu pertanyaan di situ ada yang ditanya waktu presentasi kayaknya. Lalu sama CU tadi jawabannya lalu sama CU. Mau didapat kan ya ini tadi Pak. Lagi fungsinya kan kalau fungsinya. Karena tersebut tadi kan ditanya sama Reni ya. Reni tadi jawabnya Pak ada apa saja? Pancangan deretan. Sebutkan berbeda CPU. Perbedaan HDD SSD. HDD penyimpanannya agak besar. SSD itu agak kecil. Yang nomor 4 itu disebutkan aja gak dijelaskan ya. Ini cuma disebut ke, gak usah dijelaskan. Ini cuma pelajaran atau simpel-simpel jawabannya, simpel-simpel jawabannya. Sudah selesai? Ya. Thank you.
Ini sudah selesai, ada yang selesai. Lupa. Apa? Nah, sudah selesai. Ini sudah. Lagi. Jawabannya singkat saja. Lagi. Baca. Kalau sudah selesai, saya. Tarian. Evi, ya. Bismillah. Ramadan. Bisa tidak? Itu baru juga bisa. Jadi Irfan belum? Nah, saya. Kesimpulan hari ini adalah dalam sistem komputer membahas suatu materi yang menjelaskan perangkat keras komputer meliputi perangkat input, perangkat proses, perangkat output, perangkat storage yang saling berkaitan satu sama lain sehingga dapat mengoperasikan komputer dengan baik. Ada kesimpulan lagi selain ini? Ada. Jadi di dalam perangkat keras itu ada 4, 1, 2, 3, 4 input, proses, output, dan storage yang saling berkaitan satu sama lain sehingga bisa menjalankan suatu komputer.
refleksi. Saya suruh nanti kalau ada pertanyaan, saya merasa bahagia hari ini, angkat tangan kanannya ya. Kalau iya angkat tangan, kalau tidak angkat tangan. Ya, so, nanti beda-beda lah jawabannya. Kalau tidak tangan kiri. Ya sudah. Saya merasa bahagia hari ini. Siapa saja angkat tangan. Ada yang angkat tangan? Veronica, Niken, Harida, Nisa. Kenapa gak bahagia? Kenapa? Begini. Katanya loh. Kenapa gak bahagia? Kenapa? Bahagia enggak? Bahagia. Saya merasa bahagia hari ini. Yang tidak ada. Ya ada. Ya alhamdulillah. Saya sudah dapat memahami materi sistem komputer hari ini. Yang jawabannya ya angkat tangan. Yang memahami komputer hari ini. Yang memahami komputer hari ini ya. Memahami sistem komputer hari ini angkat tangan. Yang belum memahami siapa lagi? Yang belum memahami Agus, Adim, ya Pak Fransa, yang belum memahami loh. Jawabannya yang tidak, yang tidak memahami. Hah? Itu belum memahami. Kenapa bagian apa saya belum memahami? Hah? Hardware. Ayo hardware kan ada yang bagian input, proses, output atau storage. Yang belum paham yang bagian storage yang di mana? Penyimpanan itu kan tadi ada penyimpanan internal dan eksternal. Yang internal itu ada hard disk dan HDD dan SSD. Sedangkan eksternal ada flash disk, CD, DVD, sama Blu-ray. Ya, berapa? Saya antusias mengikuti pelajaran dari guru. Yang antusias angkat tangan, jawaban aja. Ayo. Angkat tangan semua. Ada yang udah angkat tangan? Oke, angkat tangan semua. Jawabannya aja. Saya akan lebih aktif dalam pembelajaran berikutnya. Jawabannya ya. Angkat tangannya, jawabannya aja. Angkat tangan semua aja. Pertemuan selanjutnya membahas tata lunak software pada komputer. Jadi yang dibahas itu ada perangkat-perangkat aplikasi perkantoran, aplikasi edit video, aplikasi edit foto, aplikasi sistem operasi, ISO dalam komputer. Oke. Terima kasih. Mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan materi sistem komputer tentang bab hardware. Apabila dalam memberi pelajaran kurang baik hari ini, saya mohon maaf. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Demi penutupan ketua kelas siap untuk pemilihan. Baik. Sekarang boleh beristirahat. Keluar teratur dengan rapi. Gak boleh langsung berbutan keluar dari sudut sebelah kiri dulu keluar. Sudut ini